Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mesia dari program studi D3 Keperawatan tingkat 1 Stikes Wijayusada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal, yaitu tentang otot dan sendi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Yang pertama, ada otot. Saya akan menjelaskan tentang otot terlebih dahulu. Otot adalah kumpulan sel yang berbentuk jaringan yang memiliki fungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot merupakan alat gerak yang aktif. Selanjutnya ada fungsi otot. Fungsi otot pada manusia yang vital lainnya yaitu melindungi organ tubuh dari bagian depan, belakang, dan samping. Otot juga dapat melindungi bagian organ tubuh dalam seperti tulang dan organ tubuh lainnya. Ada berbagai macam otot. Yang pertama ada otot jantung, yang ini gambarnya. Sesuai dengan namanya, otot jantung terletak di dalam jantung manusia. Fungsi otot jantung untuk memompa jantung. Bentuk otot jantung juga mirip seperti otot lurik, tetapi memiliki banyak inti di pusatnya. Otot jantung juga memiliki banyak cabang, berbeda dengan otot lurik dan otot polos. Yang kedua ada otot lurik, yang ini gambarnya. Otot jenis ini tersebar di seluruh tubuh manusia. Otot lurik juga menempel di kerangka manusia melalui tendon. Bentuk sel otot lurik yaitu berupa serat bergaris melintang seperti pola lurik. Berarti manusia dengan leluasa bisa menggerakkan otot lurik. Contohnya saat kita berjalan atau mengangkat sesuatu, otak meminta otot lurik untuk mengambil dan berjalan. Yang ketiga dan terakhir adalah ada otot polos. Ini gambarnya. Agar bisa bekerja dengan baik, organ-organ dalam kita dibantu oleh otot polos. Otot jenis ini memiliki bentuk yang berbeda dengan otot lurik. Otot polos tidak memiliki garis-garis dan memiliki inti sel di tengah sel. Otot ini bekerja secara tidak sadar, artinya tanpa diminta, otot polos akan bekerja secara terus-menerus. Otot polos banyak ditemukan di lambung, paru-paru, dan juga di pembuluh darah. Selanjutnya ada sendi. Sendi merupakan tempat dua tulang bertemu atau tempat bertemunya antar satu tulang dan tulang lainnya atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Di dalam tubuh manusia terdapat cairan yang disebut dengan cairan sinovial. Selanjutnya ada fungsi sendi. Fungsi sendi secara umum sebagai titik di mana dua tulang terhubung. Di sisi lain, fungsi sendi sebagai penghubung tulang yaitu untuk menggerakkan bagian tubuh. Setiap manusia diperkirakan memiliki 250 hingga 350 sendi. Ada berbagai macam jenis sendi. Yang pertama ada sendi peluru. Yang ini gambarnya. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan bergerak ke segala arah. Di dalam tubuh manusia hanya terdapat dua sendi peluru, yaitu yang pertama sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Yang kedua ada sendi pada bahu yang menghubungkan antara tulang belikat dan lengan atas. Kedua ada sendi putar sesuai dengan namanya. Ini nih, sendi putar. Sesuai dengan namanya, sendi ini memiliki karakteristik memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar yaitu sendi di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada lengan. Selanjutnya yang ketiga ada sendi luncur, yang ini gambarnya. Sendi luncur merupakan sendi yang memungkinkan gerak rotasi pada suatu bidang datar. Contohnya hubungan tulang pergelangan pada kaki manusia. Yang keempat ada sendi pelana, yang ini gambarnya. Sendi ini memang mirip dengan pelana yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal tulang ibu jari. Selanjutnya ada sendi engsel, yang ini. Sendi ini memungkinkan tulang bergerak menyerupai pintu atau gerakan pada pintu, bersifat satu arah. Sendi pada lutut yang menghubungkan tiga tulang, tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut.
merupakan contoh dari sendi engsel. Yang terakhir ada sendi kondyloid, yaitu sendi yang dapat digerakkan ke samping dan maju mundur, akan tetapi tidak mengitari poros. Contoh sendi ini terdapat pada telapak tangan manusia. Baik, sekian penjelasan tentang sistem muskuloskeletal, tentang otot dan sendi dari saya. Maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.